Swastiastu. Para pemirsa di rumah yang sangat berbahagia, pada malam hari ini sungguh berbahagia kita akan berbicara tentang astrologi. Akhir-akhir ini kita sedang diisukan dengan isu global warming dan isu kiamat tahun 2010. Untuk menjawab isu tahun 2010, pada malam ini kita akan membahas tentang astrologi dalam kehidupan sehari-hari, dan telah hadir narasumber kita yaitu Dewanat Acharya Swamiji. Good evening, Swamiji. You are here. Dan di sebelah kami ada Prabu Sundaranana. Beliau adalah seorang mahasiswa Fakultas Brahma Widya pasca sarjana, dan beliau adalah bertindak nanti sebagai translator. Baik pemirsa di rumah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya kepada Swamiji Dewanat Acharya. Swamiji, this topic is astrology today, that life, right? According to you, what is astrology? What is the benefit for human being? And maybe the relation about astrology with the health, our education, our job, and the other thing. So you can explain and brief about what is the astrology. Yeah, so astrology is a very interesting subject, and for our day-to-day life, astrology become a major role in our life. Actually, what is astrology? Astrology, in Sanskrit word, we call it Jyotish. Jyotish means, Jyoti means light, Ish means God. The light from the Supreme. The light come from God. So, if we are in dark, the Supreme is showing the light to come out from the clutches of illusion, problem. So Jyotish is actually nothing but guideline. It is showing the proper guideline such a way one should understand how to lead a proper life according to the Vedic Dharma, according to our Dharma. Jadi mungkin saya bisa jelaskan. Jadi beliau mengatakan bahwa astrologi ini adalah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi kita, karena ini berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi astrologi menurut Weda juga disebut sebagai Jyotish. Ya, Jyotish artinya dari Jyoti artinya sinar, dan Isa itu artinya Tuhan. Jadi Jyotish ini artinya sinar yang datang dari Tuhan. Nah, karena kita hidup di dunia ini dalam kegelapan, jadi memerlukan sinar dari Tuhan. Ya, karena itu dengan Jyotish ini kita diberikan penerangan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sebagainya. Ini arti penting daripada Jyotish. So what was the benefit for Yes. mankind? First of all, I just explain. Pertama, beliau ingin menjelaskan terlebih dahulu. What is the method in astrology using? Ya, jadi metode apa yang digunakan dalam astrologi That ini? totally it is calculation, mathematics. Jadi sepenuhnya astrologi ini adalah merupakan perhitungan matematika. It is a calculation. We call it, in other word, arithmetic. Ya, atau dengan kata lain juga disebut aritmatik. Ini perhitungan. For that, first we need the Vedic calendar. Ya, jadi untuk itu kita pertama memerlukan kalender Weda. Astrology come from where? From which source? Ya, jadi di mana sebenarnya sumber daripada astrologi ini? It is actually where the Purusha eyes. Jadi astrologi ini juga disebut Weda Purusa, mata daripada Weda Purusa. From where the Purusha, it come to the knowledge of the scientists, rishis. Ya, dari Weda Purusa ini dipancarkan
kepada para ilmuwan Weda, yaitu para resi. Their name is Varahamihira, Ya, Agastya. Ya, seperti Agastya, Varahanihara, Like that, Shapta Rishi. ya, Wasista. yaitu yang kemudian disusun oleh Sapta Resi, Shapta Rishis. ya, are there. 7 resi yang utama. They only give the astrology knowledge to the people. Dan kemudian lewat beliau para 7 resi inilah yang memberikan pengetahuan astrologi ini kepada masyarakat. This is actually Vakya Panjanga calendar. That Ini name. juga disebut maknanya artinya pancanga kalender, Wakya. pancanga kalender, wakya. Artinya kata-kata ataupun uraian dari kalender pancanga. 2000 years before. Ya, ini sudah disusun 2000 tahun sebelumnya. They have given this knowledge. Jadi pengetahuan ini sudah diberikan 2000 tahun yang So lampau. now we analyze what is Vedic calendar. Nah, sekarang mari kita menganalisa apa itu kalender Weda. We call it in Panja Anga, the 5 division. Ya, ini juga disebut sebagai pancaanga, yaitu 5 bagian. Titi, Vara, Nakshatra, Titi, Wara, Nakshatra, Nakshatra, Yoga, Karana. Karana. Ya. Pancaanga ini disebut Titi. Within the help of this Panjanga, Vedic calendar, Jadi melalui bantuan daripada kalender Weda ini, we can give one's horoscope. ya, kita dapat melihat ya horoskop seseorang ataupun chart ataupun ramalan kehidupan seseorang. Through horoscope, Melalui horoskop, we will give the prediction to everybody. maka kita dapat memberikan prediksi ataupun ramalan tentang ya kehidupan seseorang sehari-harinya. The astrology contains 27 stars, Astrologi ini terdiri daripada 9 planets, 27 bintang, 12 rasis. 9 planet, 12 rasi, 12 rasis. 12 rasi. So then we make a kundali. Kundali means that rasi kundali, that is a chart. Ya, kemudian dari perhitungan ini dibuatlah rasi kundali ataupun semacam peta. Ya. Through that astrology, we can through this chart we can give Melalui chart ini, melalui perhitungan ini, ya, semacam peta ini. anybody's future. Jadi masa depan seseorang dapat digambarkan. For example, Sebagai contohnya, education, pendidikan, marriage life, tentang kehidupan rumah tangga, our job, ya, tentang karir ataupun pekerjaan, disease, penyakit yang akan diderita, political career, ataupun karir politik juga. like that. Whatever they want, we can easily find out from the astrology. Ya, apapun yang diinginkan dilihat dalam kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa dilihat melalui astrologi ini. Now we discuss this astrology, the planetary positions, it is based on what? Ya, dan sekarang mari kita diskusikan ya apa yang mempengaruhi ataupun susunan dari planet-planet ini. It is based on our karma. Ya. Nah, kan susunan planet-planet yang mempengaruhi kehidupan seseorang itu tergantung pada karma seseorang. What is karma? Nah, sekarang apa itu karma? Ya. See, when we come to this material world, from the womb of mother, we didn't bring anything. Ya. Mari kita lihat ya, sebagai realitas, ketika kita lahir dari kandungan ibu, kita tidak membawa apa-apa. When we leave this material world, we are not taking anything. Ya, begitu pula ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak bisa membawa harta benda apapun. But one thing we remember, we are taking the good karma or bad karma, what we have done in this material Tetapi world. yang akan menjadi bekal perjalanan kita adalah kita membawa karma baik ataupun buruk yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini. So according to that karma, karma means nothing but action. Ya, jadi sesuai dengan karma itu dan tidak ada lain, karma itu artinya tindakan ataupun kegiatan. If we have good action, aktivitas. the reaction is good. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka reaksinya juga baik. If the action is bad, the reaction is bad. Kalau tindakan kita buruk, tingkah laku kita buruk, maka reaksinya juga akan buruk. So we have to undergo punishment. Karena itu kita harus melalui hukuman, menerima hukuman.
Ya. That is karma. That Itulah we are yang disebut carrying. karma. That we are carrying. Dan itulah yang akan menjadi bekal kita. So the planetary positions in anybody's chart will indicate all these things. Ya, jadi susunan planet-planet yang berpengaruh pada chart seseorang, ya, peta kehidupan seseorang itu sangat ditentukan oleh karma ini. This is actually astrology. Inilah yang disebut sebagai astrologi. Ya. Oke, thank you Swami Dewanat Acharya. Swamiji. Ya. Para pemirsa, Swamiji ini selain ahli di bidang astrologi, beliau juga mendirikan yang namanya Jyotish Vigyan Research Foundation di tahun 1983, dan beliau ini adalah mendapat anugerah seseorang astrologi juga dari berkat keturunan. Para pemirsa, mari kita ikuti pesan-pesan berikut sebelum kita melanjutkan diskusi kita. Para pemirsa di rumah, kita lanjutkan diskusi kita yang makin menghangat ini. Para pemirsa bisa ikut berinteraktif di 0361231777. Boleh menanyakan apa saja tentang kehidupan, kesehatan, penyakit, dan masa depan yang mungkin bisa langsung dengan Swamiji. Swamiji, sebelum kita ada pemirsa yang ingin menanyakan sesuatu, barangkali kita bisa melanjutkan. Sesungguhnya what is Panca Angga? You can maybe explain in brief. Panca Angga, as you explained before, this Panca Angga is Titi, Wara, Titi, Yoga, Vara, Nakshatra, and the others. Yoga, Could you please Karana. tell us what is the meaning of Actually, nakshatra is stars. This everybody knows that. Jadi nakshatra itu artinya bintang. Ya, semua orang tahu ada 27 bintang seperti tadi sudah jelaskan. The Vara means solar week. Ya, wara itu artinya hari, ya, menurut bulan. Ya, aja 7 hari. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu itu wara. Titi means, you know, that in Sanskrit, Pratama, Dutiya, Tritiya, Chaturthi, like that is. Ya, That is, jadi you know. titi itu adalah tanggal, ya, dari kalender bulan, seperti pertama artinya tanggal ke-1, ke-2, ke-3 sampai 15. kalau di Bali Itu. Sabtu Wara ada Senin, Selasa, Yeah. semua Anggara, Budo, Yeah, you're right. Yeah. You're Shaptava. Sukru, Sore, Sanisara, That is Vara. ya. Oke, and then And then yoga. Swamiji, ini barangkali ada Yes. pemirsa yang mau ikut interaktif. Silakan. Hello, Halo, selamat malam. selamat malam. Tolong sebutkan nama, dari mana? Okay, my name is Made Surya Dharma. I would like to ask you about my life. I was born on 25 of April 1982. What is good career for me? Thank you for your help. Pak Surya Dharma di mana? I'm in Ubud. Di Ubud, Pak Nggih. Di Ubud. They ask about Surya Dharma is in Ubud. Very nice. I'm happy, my dear. Good question. But the point is, you are giving the date of birth, but we need to make a chart. Without a chart, we cannot give the prediction. But still, I'll say something about your, according to your date of birth. You just repeat your date of birth, please. Hello, Pak can you Made, repeat the date of birth? Pak Surya Dharma diputus, nggih. Ya. Mungkin Jadi Pak Made Surya Dharma sudah dikatakan itu pertanyaannya bagus sekali, tapi mestinya datanya lebih lengkap kalau ingin melihat chartnya lebih lengkap. Kehidupannya lebih lengkap. Ya, mestinya tempat, tanggal, dan jam lahir. Tapi ya karena ini
karena on air itu mungkin sulit ya, tapi beliau akan menjawab ya apa yang beliau bisa. Mungkin ya. bisa melalui Prabu Sundara Ya. bahwa beliau bisa ketemu di mana. Iya. Ada mungkin para pemirsa yang mungkin April, ya. ingin berinteraktif lagi? Tidak ada? Iya. Oke. Swamiji, could you please maybe you can... Yeah, that is as I told you, nakshatra, star, then titi. Iya, naksata itu Naksata, artinya titi, ya, bintang, ya. Titi artinya tanggal menurut kalender bulan itu. Ya, setelah purnama kan hari pertama, Amavasya, Purnima, Ashtami, Navami, misalnya titi. itu. Ya. That's titi. Ya, Ya, pertama, Ditya, Tritiya, Chaturthi. Ya. Mari kita menyapa dulu para pemirsa. Silakan, Bapak, sebutkan nama di mana. Yes, briefly. Tolong dikerasin, Pak. Ya, selamat malam. Malam. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. My name is Dirga. The complete name is Dirga Jaya from Singaraja. I would like to ask some questions to you regarding my life. Yes, please. I myself was born in Menyali, one of the village in Singaraja. Menyali itu. Very good. Singaraja. Yeah, exactly on 15th of July, 1972. Very nice. 72. Yeah, Ya. I've been working in tourism industry right now, but I would like to have your suggestion. Is it right work for me, or do you have any ideas what should Now, we do for next? Ya. yes, please, very nice. Ya. Apa profesinya sekarang, Pak? Yes, my profession is I work in travel agent Oh, travel agent. Ya. Ya. in tourism industry since 10 years ago. Ya. So, do you have any ideas if I should change my profession or what should Yes. I do for next future? Ya, Yes. baik. Terima kasih Pak Very Dirga. nice. According to the your date of birth, the date is actually the total number is 6. Iya. The 6 indicates actually Venus. Jadi yang mempengaruhi kelahiran Bapak itu adalah Venus, ya. The Venus actually produce definitely is a good result for you. Jadi karena bintang yang mempengaruhi kelahiran Bapak itu Venus, planet Venus, itu akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk Pak Dirga. It is actually independent planet. Ya, jadi Venus ini adalah planet yang independen. Yeah, you can go through your own business. Jadi You can Pak work for Dirga yourself. dapat melaksanakan pekerjaan yang berdiri sendiri. The deep predictions I can give only after seeing our horoscope. Ya, jadi kalau ingin melihat lebih dalam lagi, itu harus dilihat secara langsung perhitungan horoskopnya. Ataupun kalau bisa Pak Dirga datang ya ke tempat Swamiji di sini. Yeah. So how can I know your address? Where can I join your program? Yeah, maybe you can get our personal contact number. Then you can easily contact us to discuss about this subject. Oh yeah, oh yeah. I see your contact number. Yeah, Ya, that's nice. That is nice. So that then we can go a little deep on this subject, because unless until we see properly, that then prediction may not become, ya, jadi harus dilihat perhitungannya dengan jelas Pak supaya tidak keliru karena kita agak supaya bisa kita lihat secara detail. Ya Pak. Anyway, thank you very much for your Thank you very much. Thank you very Have a nice much. day and good luck. God bless you. Terima kasih Pak Dirga di Singaraja. Mungkin untuk lebih detail nanti, Swamiji nanti bulan Maret akan kembali ke Bali, dan itu akan memberikan class occasion class kepada masyarakat Bali
mungkin pada orang-orang masyarakat Bali yang ingin mempelajari tentang Jyotisa, tentang ramalan, astrologi yang lebih detail, itu nanti ada kelas. Bagi Pak Dirga atau teman-teman yang tadi interaktif, boleh mendaftar melalui Dewata TV ya, Dewata TV. Kemudian nanti beberapa hari kita akan menyelenggarakan semacam suatu pemantapan atau kelas, dan beliau akan memberikan secara detail. Bagi teman-teman atau para pemirsa atau siapa saja yang berkeinginan untuk mendalami tentang astrologi, beliau akan hadir nanti bulan Maret. Demikian pesan. Kita lanjutkan, Swamiji. Swamiji, tadi sempat terputus penjelasannya. Maybe you can continue your explanation about now Nakshatra, Wara, and Titi, and yoga now. Yoga. Ya. Sekarang tentang yoga. Ya. Yoga actually is we call it is a fortune. It's a fortune. Jadi yoga ini yang mempengaruhi tentang kemujuran ataupun ketidakmujuran seseorang. Ya, misfortune. Ya. And the last one, Karana. Ya. Karana is actually it indicates half a day. It's the calculation is half a day. Karana means. Jadi, there are 7 karanas. Jadi karana ini juga diperhitungkan setengah hari. Sorry. Ada 7 karana. 11 karanas. 11 karana. Ya, 11 karana. 11 karanas. Out of 11, Di 7 is moving sign. Ya, di antara And 4 11 is ini stable sign. 7 yang bergerak dan yang 4 yang tidak bergerak. Maaf Swamiji, maybe ada. Selamat malam. Halo, Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Okay, good evening, Mr. Swamiji. I'm Surya Dharma again. Sorry for bad connection today. No, I would like to tell you, I was born on 25th of April. Bapak Surya pesangannya? Madi Surya Dharma. Madi. Surya Dharma. Tadi Pak Madi Surya Dharma. Yang tadi ya? 1982. Now, my career is I'm now be a fighter and also performance artist. Now I'm to be artist. So I would like to ask you what is good for my career actually. Thank you sorry for calling again. Pak Swamiji, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Madi Surya Dharma, memberikan identitas yang lebih lengkap, mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Selamat malam Pak Madi Surya Dharma. Tadi setelah dikalkulasi oleh Swamiji, mungkin barangkali beliau akan menjawab secara ringkas. According to his date of birth, the date total number is 7. Sesuai dengan tanggal kelahiran Pak Made itu planet yang nomor 7 yang mempengaruhi. 7 indicates Lord Ketu. Jadi planet yang ke-7 itu adalah Ketu. Ya, planet Ketu. There may not be much happy in this. There may be a slight hindrance may be there. Ya, mungkin tidak begitu mulus. Pak Made mungkin tidak begitu mulus dalam pekerjaannya. Mungkin ada sedikit halangan ya. Now regarding the changing the job, you should not take any decision now. Ya, dan kalau Pak Made ingin merubah profesi, jangan diambil keputusan terlebih dahulu. So wait for some time. Ya, tunggu dulu beberapa saat. Yeah, then we'll think it out. Ya, kemudian berikutnya kita pikirkan. Akan lebih baik lagi saya sarankan pada Pak Made kalau ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang astrologi Pak Made, nanti bisa dihubungi kami supaya bisa dilihat dengan lebih jelas lagi. Kalau bisa Pak Made sekalian bawa jam lahirnya jam berapa tepatnya itu Pak Made. Thank you for your calling. Terima kasih banyak atas teleponnya.
Terima kasih Pak Made. Demikian penjelasan singkat untuk sementara. Barangkali Pak Made ingin penjelasan lebih detail, bisa dihubungi kami atau melalui Dawata TV, kemudian menanyakan, karena setiap bulan beliau akan datang ke Bali dan memberikan penjelasan yang lebih luas, lebih makro. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Ada Ya, masuk lagi. silakan. Silakan, selamat malam Bapak Ibu. Selamat Mungkin malam. malam Malam sire niki Ada di Denpasar, Cak Putu Denpasar. putu sire manggil lengkap Cak Putu. jangkep nyepik. Cok Putu. Ini menarik tadi. Nggih. Kita mau nanya satu aja ini. Nggih, silakan. Bagaimana cara menghilangkan sebab gitu? Itu kan tadi menarik sekali dunia di Bagaimana? mekanisme pembentukan dunia ada seperti itu. Kepingin nanya, bisa nggak kita menghilangkan sebab sebelum dia menimbulkan akibat kan gitu? Menghilangkan sebab menghilangkan sebelum sebab. menimbulkan akibat. Bisa nggak bagaimana cara menghilangkan sebab kayak gitu? Iya. Di buku-buku banyak, saya agak bingung kalimat seperti ini. Iya. Sebab dari akibat ataukah akibat dari sebab? Iya. Mohon dijelaskan lah. Terima Iya. kasih banyak. So one question, Swamiji. Yeah, he has one question: how to nihil it, or to stop the cause before they create the result. Yeah, because there is a cause and also effect. So how we can stop the cause before creating the result? You means that is depends upon the action. Yeah. What type of action? There is action and reaction. Jadi That is depends what type of action you are going to implement. That is most important. ya, jadi If you are implementing the proper manner in proper work, then the result is good. And it is improper manner or hasty decision you are taking and you are implementing, the result is reaction is bad. Jadi Pak Cok Putu ini beliau memberikan penjelasan. Sekarang tergantung pada motif daripada kegiatan yang kita lakukan. Ya, kalau kegiatan dilakukan dengan cara yang tepat, maka pasti akan memberikan manfaat yang baik, hasil yang baik. Tapi kalau latar belakang daripada kegiatan dilakukan itu mengarahkan kepada hal yang tidak baik, pasti kegiatan yang tidak baik akan dilakukan dan hasilnya pun dia jadi tidak baik. Yes. See, you may ask the question, how I know? Suppose I want to do for cultivation the land, for example. Sebagai contoh, ya, kalau kita ingin melakukan mengolah tanah With a good idea, good intention. dengan suatu pemikiran, dengan ide yang baik, dengan suatu perhatian yang baik, But you may not get the good result. ya, mungkin Anda tidak mendapatkan hasil yang baik. So in such a case, how you can escape? Ya, dalam keadaan begitu, bagaimana kita bisa menghindar? For that purpose only, you have to go to see the real astrologer. Ya, nah untuk alasan itulah kita harus datang kepada seorang ahli astrologi yang sebenarnya. Astrology is actually is a major role in your life. Jadi astrologi ini sesungguhnya yang memegang peranan utama dalam kehidupan kita. So that we have to take the guideline from astrologer. Karena itulah kita sangat penting sekali menerima guideline ataupun tuntunan, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Then you will get a good result. Then you will be happy. Ya, Thank maka you. kalau kita menjalani hidup sesuai dengan tuntunan guideline daripada astrologi ini, pasti kita bisa hidup tenang dan bahagia. Yeah. Terima Thank you. kasih. Terima kasih Pak Putu yang tadi ikut Putu, ya. ngobrol. Pak Cok Putu, Pak ya. Cok Putu ya, Pak Cok Putu. Swamiji, Yeah, we continue. Regarding is the question. Mhm. You know, we just discussed a very nice question. Is very very sensitive question and also very interesting question is asking. ya. His question may be like that. Suppose the good intention, I am planning to study engineering line. Ya. One boy is telling. Ya. Jadi beliau mendiskusikan kembali pertanyaan tadi. Ya. So, what happened in the meantime when he is studying the school college, he may find difficult.
Ya. He's not able to interested to study that particular line. Ya, jadi beliau memberikan contoh yang lain lagi sekarang. Ya, mungkin kita mempunyai keinginan yang baik untuk belajar menjadi insinyur ataupun teknik seperti itu. Nah, setelah masuk di teknik, tapi kita tidak bisa belajar dengan baik. Ya. Nah, apa penyebabnya? Padahal keinginan kita sudah baik. Ya, alasan kita sudah baik. Ya. So he don't know how to do it. Ya, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. The only the way is he has to take the guideline. Ya, jadi hal yang harus kita lakukan adalah kita perlu mencari petunjuk. See, just Ya, one thing we penuntun. have to think in our life. Jadi, The people, yes, ya. Halo, selamat Ya. malam. Halo, Yes. Nggih, selamat Selamat malam. selamat Silakan. malam. Nggih. Pak Agung dari Badung. Nggih, Pak Agung. Ini akhir-akhir Malam, Pak. ini banyak pendapat mengatakan bahwa kita akan berlaya Nggih. menurut ramalan. Apakah betul itu? Karena menurut penelitian beberapa ahli, katanya planet kita ini sedang didekat oleh planet lain. Apakah benar demikian? Nah, yang kedua, ini kenapa sih sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu? Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Yeah. Okay. what is the question? Here he has a question, Swamiji. According to many people was More than predicting 10%. that will be on 2012 will be pralaya. Oh, yeah. Yeah, is that will be happen? Mhm. And second question, why God created a human being? So wonderful question. Ya. Jadi Ya, pertanyaan wonderful Pak Agung question. dari Badung sangat bagus sekali Sangat katanya. luar biasa benarnya. Luar biasa, Yeah, ya. yeah. According to the first question, say talk of the global level. Ya, jadi pertanyaan yang pertama akan dijawab Swamiji berkenaan dengan masalah global, ya. Today Pemanasan global. morning, I was delivering my lecture in the Hindu University regarding this 2012. Jadi tadi pagi beliau sudah memberikan seminar di IHDN, ya, sehubungan dengan apa yang akan terjadi pada tahun 2012 ini. Yeah, actually the 2012 in the month of November, there is a mini disaster. Ya, It's going to take place. Ya, dijelaskan bahwa pada bulan November tahun 2012 akan ada banyak bencana yang akan terjadi. Regarding that, actually, I am going to conduct a international scientific conference about modern science versus nature Ya, in the month of August in Bangalore, India. ya, jadi itu yang diprediksikan oleh para ilmuwan, dan sehubungan dengan itu pula beliau merencanakan akan mengadakan kongres membahas hal itu di Bangalore di India, ya, yang akan dibahas dari berbagai macam disiplin ilmu, ya, akan mendiskusikan hal itu. So that is actually the major place like Pacific Ocean, Atlantic Ocean side. It is actually called the Capricorn area. Ya, jadi sesuai dengan perhitungan astrologi, ya, lautan Pasifik, lautan Atlantik itu bagian bawahnya ataupun bagian selatannya itu dipengaruhi di bawah planet Capricorn. Yeah. Ya, Actually, equator. If you see the atlas, ya. so the Jadi in the kalau middle is kita lihat equator. peta bumi itu di tengah-tengah ada garis khatulistiwa. Yeah. Ya. Upper is Di atas garis Cancerian. khatulistiwa itu Cancerian, adalah area di wilayah Cancer, and down is Capricorn. dan di bawahnya, ya, di bawah khatulistiwa ini di bawah pengaruh Capricorn. So that line, what are the countries are there? There's North Korea, North America, and China, Japan. All these places will, the disaster may hit. Ya, jadi yang mana yang di bawah pengaruh daripada Capricorn ini dalam garis itu, ya, dalam negara-negara tertentu nanti akan ada beberapa bencana di sana. So that is going to happen 2012. But it doesn't mean. But one thing you should know, it is not. It doesn't mean
it is going to, the world is going to be end. Ya, No, it is tetapi not like satu that. hal yang perlu dipahami, ya, bahwa tidak seluruh dunia akan mengalami pralaya itu. Yes. Itu yang harus kita pahami, jangan khawatir. Ya. Para pemirsa, demikian menarik, semakin malam jadi suasananya makin hangat dan pertanyaan itu makin mengenai sasaran. Sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut sebelum kita lanjutkan. Pemirsa di rumah, kita masih bincang-bincang tentang astrologi yang mungkin tadi terputus. Barangkali suami akan menjelaskan lebih detail tentang why Ya, menjawab pertanyaan God tadi created. juga. Ya. Kenapa why tuh? God created the Ya. human being. Ya, kenapa Yes, let's Yeah. See, Tuhan menciptakan It's manusia? a very, Ya. very, very good question. Ya, Very nice jadi ini question. pertanyaan Pak Agung yang kedua juga sangat bagus sekali. Ya. Actually, material world and spiritual world. God created two worlds. Jadi Tuhan menciptakan ada dua dunia, ada dunia rohani dan ada dunia material. The material world, we call it Ashasudam Dukkalaya. Jadi dunia material ini dijelaskan sebagai ya asaswatam dukalayam, dukalayam asaswatam. Artinya penuh penderitaan dan bersifat sementara. That means the material world is full of misery. Itu artinya pula bahwa dunia material ini penuh derita. It is not permanent. It is a non-permanent one. Jadi dunia ini juga bersifat tidak kekal ataupun bersifat sementara. Where the spiritual world is eternal. Tetapi dunia rohani itu kekal. Where you will be always with the God Supreme. Dan di sana selalu ya, orang hidup bersama Tuhan. Karena itu mereka selalu ke dalam kehidupan yang kekal dan bahagia. If anybody tell you, you cannot agree with that point. Ya. If you undergo all these things, then we understand what is material world and what is spiritual world. Ya. Kalau kita menjalani suatu menggali pengetahuan lebih dalam, baru kita akan mengerti adanya dua sisi dunia ini, dunia material dan dunia rohani. The God created for the purpose to understand what is material world, what is spiritual world. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk bisa mengerti ya makna dari kedua dunia ini, yaitu apa itu makna daripada dunia material, apa itu dunia rohani. For that reason only He created. Ya, untuk tujuan itulah beliau menciptakan kita semua ini. Now our duty is how to come out from the clutches of this material world. Dan sekarang kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa keluar dari cengkraman dunia material ini. For that we have to work. Untuk itulah kita harus bekerja. So that for need tapasya. Ya, dan juga selain bekerja diperlukan tapasya. Discipline in our life. Ya, kita perlu mendisiplin kehidupan kita. Understand our philosophy. Dan kemudian berusaha untuk mengerti filsafat kita. Then we can understand about the material world. Ya, dan baru kita akan bisa mengerti tentang dunia Thank you. material ini. Thank Terima you kasih. very much. Selamat malam. Malam, Nggih, selamat malam Siril. saya dengan Ibu Komang dari Denpasar. Ini mohon maaf karena saya pakai bahasa Indonesia ya. Nggih, Ya, coba silakan silakan. Ibu Komang. Saya ingin bertanya, saya tertarik dengan ilmu geotisa ya, perbintangan Nggih, yang tadi dibicarakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah reinkarnasi, kita di Hindu kan percaya dengan reinkarnasi ya. Iya, iya. Ingat, Bu. Apakah reinkarnasi di kehidupan yang sebelumnya itu tetap ada hubungan dengan sifat-sifat di kelahiran yang akan datang gitu? Karena saya sendiri juga dengan suami ya, ini kami berdua kan memang orang miring ya. Nah, ini baru kami ketahui setelah beberapa orang paranormal itu menyatakan bahwa kami berdua ini memang kelahiran sebelumnya itu adalah seorang pendeta. Nah, ternyata di kelahiran yang sekarang dilihat dari kelahiran kami, kalau saya sendiri tanggal 31 Desember tahun 79 dan suami tanggal 10 September tahun 76.
Nah itu dari sifat Balinya, kita kelahiran Balinya itu memang arahnya ke spiritual, dan ternyata benar di kelahiran ini setelah kami menikah itu ternyata kelihatan bahwa kami harus arahnya ke spiritual. Gitu. Nah apakah berarti kelahiran sebelumnya itu sama, tetap di tanggal yang sekian kita lahir, kemudian kelahiran yang akan datang tetap dengan membawa sifat yang sebelumnya. Jadi itu pertanyaan saya tentang reinkarnasi. Terima kasih Bu Komang di Pasar. So another question, Swamiji, from Miss Komang. She's very interested to this Jyotish, and he would like to know about the reincarnation. Because all the quality they are having now with the husband wife, and according to this, some people give information that in their previous life they are a priest, Balinese priest. So after the previous life, they are the priest. And now also have to follow the path of spiritual life. So she's born on 1st December 79, and her husband was born on 10th of September 76, like that. So very good. 30 is actually 3, the total number, the date. The 3 is actually Jupiter Guru. So definitely she is fit for the spiritual line. Ya, jadi kelahiran ibu itu Jupiter yang mempengaruhi, yang menonjol. Brihaspati Guru itu memang sangat cocok untuk kehidupan spiritual. Yeah. And also your Swami is total number is 1. Jadi kehidupan perhitungan daripada suami ibu itu kalau dijumlahkan itu bintangnya 1, yaitu planetnya 1 yang pertama. The 1 is indicating sun god. Ya, jadi angka 1 itu mengacu kepada dewa matahari ataupun planet matahari. Yeah, that sun god means prakash. Ya, jadi sinar dewa matahari itu artinya prakas ataupun sinar. So definitely you both of you continue the spiritual life. You can lead a very good life. Jadi untuk itulah ibu dan bapak, suami istri bisa meningkatkan untuk menjalani kehidupan spiritual ini supaya kehidupan ibu dan bapak lebih berbahagia. My request to you is you need proper guideline. Jadi saran daripada Swamiji, ibu dan bapak perlu tuntunan yang tepat. Proper guideline you have, then you will have the good guru. You will get a very good guru. Ya, jadi kalau mempunyai penuntun yang baik, bapak dan ibu harus mencari guru yang qualified. Okay. Thank you. Ya, terima kasih. Maybe the last question. Selamat malam, Bapak, mungkin Ibu. Om Swastiastu. Sira. Dijang Pak Agung Gunawan. Pak Agung Gunawan ring DJ Bapak Agung. Kuta Utara. Pak ring DJ Pak Agung? Kuta Utara. Oh, Kuta Utara, nggih. Punapi pertanyaan? I think you are the spiritual, ya. I born on 13th of September. Tanggal berapa, Pak? 13. 13. 13 nggih? 13 September nggih? 13 September. 13 September tahun 54. Nggih. And I met one of the big yogis from India tahun 77. Pernah bilang sama saya, he told me about my life. Ya. Pertanyaannya sekarang, kira-kira bagaimana kedepannya kehidupan saya? Iya. Itu nomor 1. Nomor 2, bagaimana tentang Bali? Kalau tadi saya dengar ada pembicaraan tentang 2012 ya. Kiamat. Iya. Kiamat 2012. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. So now the next question from Mr. Agung Gunawan at Kuta.
He was born on 13 September 54, and on 77 he was met one yogi from India, and that yogi said that this is nice for spiritual life. And now his question is, how about my future life? That is the first question. And the second question, how about Bali? Yeah, going to happen on 2012. Yeah, your date is 13. That is actually total number is 4. Jadi sesuai dengan tanggal kelahiran Bapak 13, itu artinya angka 4 kalau dijumlahkan itu angkanya menjadi 4. 4 indicates Rahu. Jadi angka 4 itu mengacu kepada planet Rahu. So sometimes you may feel very unhappy. Mungkin kadang-kadang Anda merasa tidak bahagia, and you may not be happy, and also sometimes you feel fed up, unhappy. Ya, ataupun mungkin kadang-kadang merasa sangat sangat cemas, ya, merasa sangat stres gitu. So the Rahu actually, since Rahu is not good for you, jadi karena Rahu ini membawa efek tidak baik untuk Pak Agung, problem is there. Then you will be all right after some more time. Ya, dan itu harus ditolerir sementara dan mungkin beberapa saat akan menjadi lebih baik. Thank you very much. Terima kasih banyak. Swamiji menjawab tadi, mungkin lanjut tentang bagaimana 2012 tentang Bali. Mungkin harus dijawab juga tentang bahwa Kali Yuga menurut Weda kita bahwa Kali Yuga itu umurnya 432.000 tahun. Sedangkan Kali Yuga ini baru berlangsung 5096, masih sedang berjalan. Itu artinya apakah mungkin akan terjadi kiamat menurut Weda? Ini yang perlu dijelaskan untuk menutup acara kita. The last question, because maybe somebody also can explain about this Kali Yuga is still long time, and so many people were also worried about this. What will going to happen on 2012, and how about Bali? I just want to give the message about the 2012. Swamiji ingin menyampaikan sebuah pesan untuk masyarakat sehubungan dengan apa yang akan terjadi pada tahun 2012. Actually, it's no worry. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan. The world is going to be end. Jangan pernah khawatir bahwa dunia ini akan berakhir begitu cepat. It is not at all possible. Ya, itu sama sekali tidak mungkin. According to our Veda system, sesuai dengan sistem Veda kita, this Kali Yuga is 432,000 years. Jadi umur Kali Yuga ini itu umurnya 432.000 tahun. 432,000. Yes. So now just we cross 5,096. Tapi sampai saat ini kita baru melewati 5.095 tahun. See, imagine how many years are left over. Jadi coba dihitung berapa tahun lagi yang masih tersisa untuk kalau mungkin akhir Kali Yuga akan ada perlahan. Veda book is law book for us. Jadi kitab suci Veda itu adalah hukum, kitab hukum bagi kita umat Hindu. That is authority for us. Itulah otoritas bagi kita. So we have to believe Veda authority. Karena itu kita hendaknya meyakini otoritas Veda. The Pralaya will take place in the year 2012. There is no doubt, but it is we call it a mini Pralaya, a small Pralaya. Memang sebagaimana diramalkan bahwa tahun 2012 akan ada pralaya, itu hanya pralaya kecil-kecil saja, bukan keseluruhan. Hanya di tempat-tempat tertentu saja sesuai dengan pengaruh daripada planet-planet tertentu. Even to avoid that disaster, we can also pray the Supreme. Bahkan kita pun bisa berdoa kepada Tuhan supaya kita terhindar dari bencana itu. And mainly the cow protection. Yang terpenting kita hendaknya mulai meningkatkan perlindungan kepada sapi.
Yes, if you actually go for cow production, it is the whole world will be happy. Ya, jadi kalau kita meningkatkan pelindungan kepada sapi, maka seluruh dunia akan We berbahagia. should stop a cow slaughter. Ya, kita hendaknya menghentikan Pembunuhan terhadap sapi. pembunuhan sapi. Ya. In the cow, 33 crores of devadas are there. Ya, jadi pada tubuh sapi, pada badan sapi itu ada 33 dewa yang bersemayam. Slaughtering cow is slaughtering devata. Jadi kalau kita menjagal sapi sama dengan membunuh Then para dewa. how we will be happy? Jadi kalau kita bunuh tempat persemayaman dewa itu kita hancurkan, bagaimana kita bisa senang? Nature became angry with us. Karena itulah alam menjadi marah pada kita. To avoid all these things, Mari kita menghindari semua hal ini. then we should protect our cows. Ya, marilah kita berusaha untuk melindungi We sapi-sapi. follow our dharma. Thank you very much. Ya, mari kita belajar untuk mengikuti dharma kita, Hindu dharma kita. Thank you very much. Terima kasih Terima banyak. kasih. Para pemirsa, demikian menarik topik yang kita angkat pada malam hari ini. Semoga dengan penjelasan itu masyarakat Bali, masyarakat Hindu di seluruh dunia, masyarakat pada umumnya juga tidak merasa gelisah lagi bahwa dengan penjelasan yang demikian detail bahwa Kali Yuga yang umurnya 432.000 sedangkan baru berlangsung 2019 dan itu tidak mungkin terjadi perlaya yang dikatakan kiamat dalam perspektif Hindu dan disebut perlaya. Demikian para pemirsa. Kasih tahu juga nomor yang bisa di. Jadi yang para pemirsa kalau berkeinginan untuk berinteraktif atau menelpon langsung kepada beliau, mohon dicatat Dewanata Acarya Swamiji Srinivas Jyotish Vigyan Research Foundation, Founder President di Trichy, Sri Rangan, South India, dengan email acarya27c42@yahoo.co.in. Ya, dan kalau di sini hubungi nomor Dan telepon number mungkin melalui Prabu Sundarana 081 mungkin 081 Iya. 236 788 708 ya. Jadi itu nomor yang bisa dihubungi untuk yang ingin bertemu ataupun berhubungan dengan Swamiji di Bali. Oke. Terima kasih. Jadi terima kasih para pemirsa, demikian sudah kita berbincang-bincang lebih detail dan kita tutup dengan Parama Santi. Om Om Santi 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 Om. Hari Om.